Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk mengajak bagaimana cara mudah dan cepat memasukkan nilai rapot, memasukkan nilai secara online dalam rapot. Baik, langsung saja untuk penilaian kita gunakan sampelnya, contohnya saja, nanti semua teman-teman pasti sama ya. Sama, ini saya buat di sini ada sebuah dashboard. Apa ya? Dashboard itu apa? Sejenis sampul gambaran hasil kinerja kita, sehingga kita bisa menilai hasil kinerja kita seperti ini. Ya, ini dashboardnya ya. Ini dashboard, ini papan kinerja kita, hasil kerjaan kita nanti akan terlihat di sini. Ya, ada kelasnya, ada mata pelajaran, ada jumlah perencanaan. Jadi penilaian rapot ini memerlukan perencanaan. Kemudian nanti penilaian kita akan memasukkan nilainya, kemudian kita inputkan dan nanti hasilnya dari rapot yang kita kerjakan ya. Dalam dashboard ini yang pertama tadi ada rencana penilaian ya. Jadi penilaian perencanaan ada nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan penilaian tengah semester atau akhir semester. Oke, ini contoh untuk perencanaan penilaian ya. Rencana penilaian kita buka, contohnya adalah kelas mata pelajaran ini contohnya. Kemudian jumlah penilaian ini karena sudah saya isi maka tidak bisa diisi. Kalau diisi nanti akan kembali kosong lagi. Jadi nanti tinggal mengklik lagi sama untuk nilai keterampilan, pilih kelas, mata pelajaran, kemudian jumlah penilaian. Nanti isinya jumlah penilaian ada 1 atau 2, berupa nilai tugas atau nilai tulis, berupa nilai praktek atau nilai produk ya. Itu contohnya. Jadi setiap kelas harus diperencanakan ya, setiap kelas harus diperencanakan. Nah, setiap kelas harus diperencanakan. Andaikan nanti setiap kelas itu sama, artinya kita bisa mengcopy ya, kita bisa mengcopy. Misalkan kita mengajar 4 kelas A B C D E, maka kita mengisi cukup 1 kelas saja. Setelah itu kita copy ke kelas B C D E. Contoh seperti ini ya. Kelas asal perencanaan kelas E. Kelas E sudah kita isi ya, kita copy. Kita copy mata pelajarannya apa, kemudian kelas tujuannya apa. Kita copy ke kelas mana, F atau G. Kita pilih kelas F misalkan. Ya, kita klik. Setelah itu nanti ada tombol pilihan copy paste. Sudah jadi. Jadi mudah, nanti kalau kelasnya banyak tinggal mengcopy, tidak perlu manual satu-satu. Itu nanti juga berlaku pada nilai perencanaan, rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, dan spiritual semuanya ya. Dan nanti kita akan melihat hasil dari perencanaan kita juga bisa kita lihat di dashboard ini. Ya, ini contohnya. Setelah kita merencanakan, kita bisa melihat di mana di dashboardnya berhasil atau tidaknya bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata jumlah perencanaan penilaian sudah kita kerjakan, sudah terisi. Kalau sudah terisi, maka kita selanjutnya langkahnya adalah menginput nilai, memasukkan nilai. Ini ada pilihan yang di toolbar menu pilihan sebelah kiri itu ada input data dan nilainya. Sama dengan perencanaan, kita pilih kelas, mata pelajaran, dan penilaian. Seperti tadi penilaian ada 2 ya. Ada P1 atau P2. Dalam arti dalam penilaian ada nilai tugas, ada nilai tulis, ada nilai produk, ada nilai praktek ya, seperti itu. Ini contohnya. Ini tugas, misalkan kompetensi dasarnya apa ini. Misalkan ada 3 ya, tulis 3.
Nah, ini. Jadi nilai pengetahuan kompeten dasarnya yang kita ambil 3 ya, berarti kita isi 3. Ini secara manual kita tulis seperti itu sampai ke bawah. Sampai sebanyak siswa itu. Satu siswa ada 3 nilai untuk kompetensi dasar atau nilai pengetahuan. Nah, kalau sudah selesai baru kita simpan ya, jangan sampai lupa. Simpan bisa di bawah, biasanya juga ada di atas ya, pojok kanan atas. Nah, itu kalau sudah selesai kita simpan, jangan lupa. Kalau nanti tidak disimpan maka hilang lagi. Selanjutnya kita juga bisa melihat nanti hasilnya di mana. Di dashboard. Akan tapi teman-teman untuk menginput nilai itu tadi secara manual. Sekarang saya ajak untuk menginput nilai secara cepat, tidak perlu manual, dengan cara kita mendownload ya. Kita mendownload formatnya, format penilaian di situ kita download, kita ambil ya. Ini contohnya. Kita tetap memakai pilihan kelas mata pelajaran, kemudian kita download formatnya. Ini ada format nilai harian, format nilai keterampilan, spiritual, sosial, dan PTS. Kita download ya. Kita download. Setelah kita download, maka nanti bentuknya akan Excel ya. Bentuknya Excel teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa tempatnya kita buka. Nah, ini formatnya. Nah, ini format penilaian dari rapot tadi ya. Setelah kita download, kita akan mengisi nilai di sini. Maka kita perlu menyiapkan nilai anak-anak dalam bentuk Excel. Kalau kita sudah punya maka tinggal kita copy ya. Copy semuanya. Nah, ini contohnya. Kita copy ya. Langsung kita masukkan di sini. Kita copy masukkan semuanya, akan mudah, cepat. Tidak perlu mengetik satu. Karena kita sudah mengetik, kita sudah mempunyai file nilai anak-anak. Jadi kita tidak perlu mengulang ngetik manual lagi. Cukup kita copy paste ya. Ini jadi formatnya seperti ini. Sekali lagi teman-teman, tapi jangan lupa harus kita perhatikan penilaian tadi ya. Misalkan penilaian pengetahuan itu kita tadi mempunyai 2 jenis, penilaian tulis ya P1 atau penilaian tugas berarti P2. Nah, sedangkan P1, penilaian P1 itu tadi juga ada 3 atau 2 atau 4. 2 atau 3 atau 4 KD. Maka di sini juga akan ada tampilannya. Maka kita harus hati-hati ketika kita memasukkan nilai. Ini ada P2 berarti penilaian yang kedua. Misalkan penilaian tugas. P1 penilaian tulis misalkan ya. Nah, ini P2 P1 kan berbeda. Nah, maka jangan sampai salah peletakan ya. KD-nya KD 11, KD 11, KD 12. Ini harus teliti. Ini sampai ke bawah semua nanti setiap KD nanti mengulang lagi KD berikutnya. Nah, ini. Setelah itu kita akan mengisi nilai yang kita siapkan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya nilai 1, KD 1, KD 2, KD 3 dari penilaian tulis misalkan. Misalkan P1 ya. Misalkan ya, kita copy. Nah, kita copy terus kita paste ya. Ini bisa kita klik enter langsung bisa langsung keluar ya. Selanjutnya ke bawahnya ya, kita ambil lagi untuk penilaian yang kedua kita copy, lanjut kita paste berikutnya. Ini kalau ini kan P1 ya, ini seharusnya P2. Kalau tadi P2 berarti semuanya P2. Ini saya contohkan saja cara memasukkan nilai saja. Nanti teman-teman bisa meletakkan sesuai penilaian. Ini berarti P2 semua. Nanti P1 semua gitu ya. Ini misalkan kan P2 ada 3 KD. Ini P2. P2 KD-nya 3.10. Ini bawahnya sudah P1 ganti lagi ya. Maka kita isi di P2 lagi, P2 ke bawah. Nah, ini P2 KD
3,8. Nah, ini nilai kita masukkan di sini. Selanjutnya juga sama, tadi nilai yang ketiga kita copy, kita pastekan di P2. Nah, ini kebetulan penilaiannya 2, berarti kita cukup memasukkan KD sebanyak 2. Ini sebagai contoh saja ya, kita memasukkan nilainya. Teman-teman biar tahu bagaimana cara memasukkan nilai ya. Copy paste. Nah, kita copy ulang lagi. Copy paste. Oke, selesai. Semuanya masih ada ya ini. Nah, copy kita paste. Oke, selesai. Jadi penilaiannya ini sudah selesai untuk pengetahuannya. Nilai pengetahuan sudah selesai, baik P1 maupun P2 selesai ya. Ini ya, sudah terisi semua. Kalau sudah jangan lupa kita save ya, kita save as, kita simpan ulang dan kita letakkan di tempat yang sekiranya kita tidak lupa. Mungkin kita bisa membuat folder sendiri khusus untuk penilaian, sehingga kita tidak kesulitan mencari file-filenya ketika kita mau mengupload. Nah, ini kita buat folder baru ya. Kita buat folder baru biar mudah mencarinya. Rapot. Oke. Dan kita harus simpan dalam bentuk Excel 97 sampai 2003 ya, sesuai aturan, sesuai perintah. Maaf. Oke, ini rapot ya. Itu teman-teman ya, jadi kita simpan dulu, kita tempatkan folder tersendiri biar kita mudah mencarinya. Ini saya ulang lagi bagaimana cara untuk memasukkan nilai setelah kita download ya. Ini saya contohkan, saya ambil ke kelas yang lain. Ini kadang ada masalah tidak bisa diedit ya. Itu kita klik tadi di atas enable tadi ya, sehingga bisa kita edit, bisa kita olah. Ini sudah contoh, pokoknya nilainya disiapkan saja, kita paste ke format yang sudah kita download. Jadi teman-teman harus menyiapkan nilai dulu, Kalau sudah disiapkan nilai agak mudah ya, sangat mudah sekali ya. Tinggal copy paste selesai ya. Tidak membutuhkan waktu harian, cukup sehari, tidak sampai sehari sudah selesai, cukup. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, ini saya contohkan, semua nilai sudah terisi. Jangan lupa nanti kita save as ya, seperti tadi. Kita save, kita simpan, kita buat dalam format Excel 97 2003 ya. Kita simpan ya. Ini saya buat contoh kelas F, tadi kelas E, sekarang kelas F. Oke. Setelah tersimpan, kita coba masuk ke laman rapot, coba kita masukkan ya. Kita pilih menu import ya, kita masukkan, kita import. Kita pilih, klik, nah, kita pilih kelas 7F ya, pengetahuan ya. Pengetahuan kelas 7F. Kita upload ya, selesai ini jadi ya. Jadi sudah langsung otomatis masuk, enak, mudah ya. Nah, ini semua kita bisa mengecek ulang apakah masih ada nilai yang belum masuk. Kalau sudah, kita simpan. Oke, jangan lupa kita tunggu sebentar. Setelah selesai kita mengimport nilai pengetahuan, nanti kita bisa ngecek ya ke input data nilai ya. Oke, kita bisa ngecek ke input data nilai ya. Input data nilai yang tadi saya contohkan
mengisi nilai secara manual ya. Sekarang kita buka kelas F mata pelajaran. Nah, pilih penilaian apa P1 P2 kita buka. Apakah benar sudah masuk? Apakah sudah benar-benar masuk? Kita lihat teman-teman. Nah, ini ternyata sudah masuk semua teman-teman. Nah, mudah. Tidak perlu mengisi secara manual, tidak perlu ngetik. Coba kita cek P2 penilaian 2, apakah juga sudah masuk? Kita cek ulang. P1 sudah masuk, otomatis P2 juga sudah masuk. Nah, ini. Jangan lupa kita simpan juga. Kita simpan juga ya. Nanti akan hilang kalau tidak kita simpan. Setelah kita klik simpan, maka kita cek ulang lagi, cek yang terakhir di mana di dashboard. Di dashboard apakah tampilannya sudah ada hasil kerja kita bisa melihatnya. Tadi nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuan kelas apa tadi, kelas F ya. Nilai keterampilan juga oke, itu keterampilan E 7F pengetahuan. Nah, ini sudah kan ada ini mudah, kita sudah mudah. Jadi kita lagi download lagi formatnya, kelas apa yang belum kita download lagi. Misalkan kelas G kita download lagi ya, nilai harian pengetahuan kita download, keterampilan kita download, kemudian nilai harian nilai format PTS dan PAS kita download. Contoh kita download format nilai PTS dan PAS. Nanti sama ya, alurnya sama semua. Kita buka ya. Ini formatnya sama ya, ini ya, PTS dan PAS ya. Ini kebetulan satu ya, mudah ya. Kita isi. Nah, sekali lagi lah, ini enable editing, jangan lupa. Biasanya kalau sulit itu kita klik baru bisa kita edit. Jadi kita sudah punya nilai PTS, kita sudah punya nilai PAS ya. Oke, itu cara bagaimana kita memasukkan nilai e-raport secara online, mudah dan cepat. Semoga teman-teman bisa mengambil dan bisa dengan mudah dan cepat mengerjakan nilai. Semoga sukses. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment.